Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Senarung, NIM 1905520108. Yang terhormat Bapak Arif Devi Nugroho selaku dosen pengampu pengadilan 2. Saya akan membahaskan hasil 2 diskusi. Yang pertama, kelangsungan audit usaha. Pendahuluan. Ruangan lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, asumsi kelangsungan. Berdasarkan asumsi kelangsungan, usaha suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realitas. Selain melakukan tindakan tersebut, di atas laporan keuangan bertujuan khusus yang terdapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka. Laporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketidakpenggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membantu suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungan dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan, mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapannya yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka laporan keuangan lain, kemungkinan tidak dapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu. Dalam hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara intern, faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhnya oleh faktor eksternal memengaruhi pertimbangan tentang hasil suatu peristiwa atau kondisi. Yang ketiga,
Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia. Ketika pertimbangan dilakukan, peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten. Dengan mempertimbangkan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit keharusan untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, pengaruh potensial dari keterbatasan intern atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan satu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketidakpengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai satu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal. Yang pertama, tujuan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas. Ketika melakukan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika telah dilakukan, auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa yang baik secara individual maupun secara kolektif agar menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya, atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya
menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup suatu informasi relevan yang diketahui oleh auditor didasarkan hasil audit yang dilakukan. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat satu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit. Pertambahan termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup jika manajemen belum melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana tersebut layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis perkiraan tersebut merupakan faktor yang signifikan dalam pertimbangan hasil masa depan dari kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi kendalaan data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut dan menentukan apakah diungkapkan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perkiraan tersebut. Mempertimbangkan apakah tiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukan penilaian tersebut oleh manajemen. Meminta representasi tertulis dan manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dalam pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material yang terjadi ketika signifikan, dampak potensial dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertempuran auditor. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan, penyajian wajar atas laporan keuangan. Yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut. Dan yang kedua, mengungkapkan terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kerugian bisnis normal. Jika pengungkapannya yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dan laporan auditor untuk
menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan suatu ketidakpastian material. Jika pengungkapan memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Sesuai dengan kondisi, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat pada suatu ketidakpastian material yang terdapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengungkapan konsumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha. Tetapi menurut auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas semua tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti ini dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menyanyikan dalam penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhan terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Materi penerapan dan penjelasan lain asumsi kelangsungan usaha. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Risiko kelangsungan usaha dan timbul tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi di atas basis mencari keuntungan. Yang didukung pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam sektor publik dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat memengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usahanya. Di bawah ini disajikan contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Daftar tersebut bukan merupakan suatu daftar lengkap, dan satu atau lebih unsur-unsur di bawah ini tidak selalu menandakan terjadinya suatu ketidakpastian material. Yang pertama,
Keuangan. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Pinjaman dengan waktu pengambilan tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realitas, atau pembayaran atau pelunasan, atau pengandaian yang berlebih pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh auditor. Arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Rasio keuangan utama yang buruk, kerugian apresiasi atau substansi atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Ketidakmampuan untuk memperluas pengadaan untuk pengembangan produk baru yang esensi atau investasi esensial lainnya. Yang kedua, operasi. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Hilangnya satu pasar utama, pelanggaran utama, para laba, lisensi, atau pemasok utama. Kesulitan tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Lain-lain. Ketidakpatuhan tahap ketentuan, permodalan atau ketentuan statutorial lainnya. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dalam mengakibatkan ketentuan kepada entitas yang kemungkinan kecil dipenuhi oleh entitas. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Kerusakan aset yang diakibatkan dalam yang tidak diasuransikan atau kekurangan asuransikan. Signifikan peristiwa atau kondisi tersebut seringkali dapat dimitigasi oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh tidak kemampuan suatu entitas untuk melunasi hutang secara hutang normal dapat diimbangi dengan rencana manajemen untuk memelihara arus kas yang cukup melalui cara-cara di alternatif, seperti melalui penjualan aset, penjadwalan kembali seperti pelunasan pinjaman, atau memperoleh modal tambahan sama lainnya. Hilangnya pemasok utama yang dapat dimitigasi dengan ketersediaan sumber pasukan alternatif yang sesuai. Prosedur penilaian risiko yang diharuskan dalam membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen mungkin merupakan suatu isu penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit. Prosedur tersebut juga memungkinkan pembahasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu, termasuk pembahasan tentang rencana manajemen dari resolusi setiap isu kelangsungan usaha yang teridentifikasi. Pertimbangan spesifikasi bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mengurangi kemampuan untuk melewati kondisi buruk entitas kecil. Mungkin dapat merespon dan cepat terdapat pemanfaatan pelunasan. Entitas kecil mungkin tetapi tidak mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Kondisi dengan relevansi tentu yang pada entitas kecil maupun resiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungan lain terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, karyawan kunci, atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi, para laba, atau perjanjian hukum lainnya. Tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. Standar audit 315 mengharuskan auditor
untuk mengevaluasi penilaian risiko auditor, dan oleh karena itu memodifikasikan prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang memengaruhi penilaian risiko auditor. Jika peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Teridentifikasi setelah penilaian risiko, auditor dilakukan sebagai tambahan atas pelaksanaan prosedur. Dalam penilaian risiko, auditor atas risiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi. Keberadaan atau peristiwa kondisi tersebut juga dapat memengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespon risiko yang dinilai. Standar audit 330 menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan atas isu ini. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Pertama, penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dan menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, ketika dapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan suatu laba penilaian tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian auditor atas ketepatan prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen, proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Periode penilaian manajemen. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Dalam banyak kasus, manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu dan menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandaikan pengetahuan yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan dan diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan standar audit ini, auditor perlu untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi entitas lebih kecil, kemungkinan terdapat bagi manajemen selama argumen manajemen dan dapat dikoordinasi oleh bukti yang dapat didokumentasi secara memadai, konsisten dengan pembahasan auditor dan entitas. Oleh karena itu, auditor untuk meminta manajemen untuk memperluas penilaiannya dapat sebagai contoh dipenuhi diskusi, pengajuan pertanyaan, dan inspeksi terhadap dokumentasi pendukung. Sebagai contoh, pengevaluasian terhadap kelayakan atau keterdukungan bukti atas pesanan yang diterima untuk pasokan di masa depan. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika suatu entitas kecil sebagai besar didanai dengan suatu
didanai suatu peminjaman dan pemilik pengelola kemungkinan penting bahwa sedang sedang besar didanai dengan suatu peminjaman dan pemilik pengelola kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Sebagai contoh, keberlanjutan suatu entitas kecil dalam kesulitan keuangan mungkin tergantung pada dilakukan subordinasi atau pinjaman entitas oleh pemilik pengelola yang menggunakan oleh pihak bank, pemberi pinjaman oleh atau kreditur lainnya, atau dilakukan penjaminan oleh pemilik pengelola untuk mendukung pinjaman dengan cara pemberi aset pribadinya. Sebagai jaminan, dalam kondisi tersebut, auditor dapat memperoleh bukti terdokumentasi atas subordinasi atau penjamin pinjaman oleh pemilik pengelola ketika suatu entitas tergantung pada dukungan tambahan dari pemilik pengelola. Auditor dapat mengevaluasi kemampuan pemilik pengelola dalam memenuhi kewajiban berdasarkan pengaturan dukungan tersebut. Selain itu, audit dapat meminta konfirmasi tertulis tentang persyaratan dan kondisi mendasari dukungan tersebut serta intensitas atau pemahaman pemilik pengelola atau dukungan tersebut. Periode setelah penilaian manajemen, auditor dapat mewaspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan manajemen atau penyusunan laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atau isu-isu mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikan potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit untuk mengidentifikasikan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perkiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan intern terakhir entitas yang bersedia. Membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Memberikan risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Menanyakan penasihat hukum entitas tentang berdasarkan litigasi dan klaim, serta kewajaran perkiraan atau oleh manajemen tentang hasil dan eksistensi dampak keuangan yang litigasi dan klaim tersebut. Mengonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berrealisasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan. Mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi.
melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau memengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Menginformasi eksistensi, persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman. Memperoleh atau mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur. Menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Pengevaluasian atau rencana manajemen untuk tindakan masa depan. Pengevaluasian atau rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau mendistribusikan ulang utang, atau mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Periode atas penilaian manajemen. Auditor dapat dibandingkan. Pertama, informasi keuangan prospektif untuk periode atau terkini dengan hasil historis. Dan yang kedua, informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicatat sampai dengan tanggal dilakukan prosedur ini. Ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga, baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan pendanaan tambahan, atau pinjaman dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk memintakan konfirmasi tertulis termasuk persyaratan dan kondisi dari pihak ketiga tersebut dan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan pihak ketiga tersebut dalam menyediakan dukungan tersebut. Kesimpulan audit dan pelanggan. Frasa ketidakpastian material digunakan dalam standar akuntansi keuangan nomor 1. Penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkap dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan, frasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama, kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatikan pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai. Paragraf penekanan suatu hati. Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar sekian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan pada tanggal 31 tersebut liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar sekian. Kondisi tersebut dengan hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam catatan X mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material, multiply yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Standar audit 705 menyediakan pandangan tentang hal ini. Pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Berikut ini
disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini fajar dengan pengecualian dinyatakan. Pertama, basis untuk opini fajar. Perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo. Jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 20x1. Perusahaan masih belum mampu untuk mengaksesi kembali atau manajemen pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan tersebut untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu perusahaan manajemen merealisasi asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait tidak menggunakan fakta tersebut sepenuhnya. Yang kedua, opini fajar dengan pengecualian. Menurut pendapat kami, kecuali mengungkapkan yang tidak lengkap atau informasi yang diunjuk dalam paragraf basis untuk opini fajar dengan pengecualian. Laporan keuangan menyajikan secara fajar dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2000 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika pengguna asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contoh, basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Auditor juga menyatakan suatu opini tanpa mengindikasi atas laporan keuangan tersebut selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut, tetapi dapat mempertimbangkan sebagaimana suatu hal yang tepat atau perlu untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan audit untuk membawa perhatian penggunaan laporan keuangan pada basis alternatif tersebut dan alasan penggunaannya. Manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini fajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau motivasi saya adalah diri kita masa depan menunggu peran kita saat ini. Masa depan adalah akumulasi dari diri kita saat ini. Setidaknya di masa depan kita tidak mulai dari awal, karena sudah kita mulai atau dimulai saat ini. Jika langkah kita tidak direstui orang tua, maka sampaikanlah tujuan kita. Kenapa kita mau ambil langkah itu secara detail. Perbanyakkan obrolan-obrolan kecil harian untuk membangunkan dan saling mengetahui apa mau kita, impian kita, asal selaras dengan misi, agar kita lebih mudah untuk memulai. Kuatkan niat dan didorongkan dengan nilai maksud. Dengan nilai yang dimaksud adalah berbicaralah jika kita mengetahui dan diamkanlah ketika kita tidak tahu apa yang bicarakan. Lihatlah apa bakat dan kemampuan kita, karena Allah sudah menciptakan kita untuk menjadi pemimpin
atau kekhalifahan di muka bumi ini.